diskontinuitas atau eh, tidak utuhnya kulit ini dan kemudian ada bakteri di sana, maka akan terjadi suatu kelainan kulit yang disebabkan karena infeksi bakteri ini. Lanjut. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang pioderma. Ya, jadi pioderma ini kelainan kulit karena infeksi bakteri dibagi menjadi dua bagian, yang superficialis dan yang profunda. Jadi superficialis ini dia hanya terbatas pada lapisan epidermis saja. Sedangkan yang profunda ini lebih ke dalam lagi, yaitu sampai mengenai lapisan dermis. Jadi selain epidermis juga mengenai lapisan dermis. Untuk pioderma superficialis yang kita kenal di sini adalah kelainan-kelainan kulit yang kita sebut dengan impetigo. Sedangkan impetigo sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu impetigo bullosa dan impetigo non bullosa atau impetigo crustosa. Kemudian ada kelainan kulit yang masih termasuk superficialis pioderma juga, yaitu ektima, folikulitis, furunkel, dan karbunkel. Sedangkan yang pioderma profunda ini terdiri dari erisiplas dan selulitis. Sedangkan dari definisinya sendiri yang disebut dengan pioderma ini adalah infeksi kulit ya dan jaringan lunak lainnya yang disebabkan karena kuman atau karena bakteri piogenik ya, yang tersering adalah kuman Staphylococcus aureus dan Streptococcus beta hemolyticus grup A, yaitu antara lain Streptococcus pyogenes. Lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kelainan kulit karena bakteri superficialis, yaitu Pioderma superficialis impetigo. Ya, jadi merupakan salah satu dari Pioderma superficialis yang terdiri dari dua tipenya, yaitu impetigo bullosa dan impetigo yang non bullosa, yang disebut juga dengan impetigo crustosa atau impetigo contagiosa. Lanjut. Kalau kita melihat secara epidemiologi, ternyata MP3 itu banyak terjadi ya pada bayi-bayi yang baru lahir dan bayi yang masih kurang dari 1 tahun. Tetapi juga bisa sering juga mengenai usia anak-anak dan berhubungan juga dengan kondisi iklim dan suhu udara. Sehingga kasus-kasus impetigo ini sendiri banyak pada negara-negara dengan iklim tropis ataupun yang iklim subtropis. Lanjut. Yang pertama ya tipe impetigo yaitu impetigo bullosa. Jadi bentuknya ini adalah bentuk yang klinisnya tampak bula ya. Jadi infeksi bakteri lokal atau superficialis ya berarti di lapisan epidermis kulit dengan klinisnya berupa bula-bula. Penyebabnya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu sering adalah Staphylococcus aureus. Lanjut. Nah, bagaimana dengan klinis impetigo bullosa atau patofisiologinya dulu ya? Patofisiologi impetigo bullosa ini pada kulit-kulit yang tidak intak atau mengalami diskontinuitas apabila terjadi invasi daripada kuman Staphylococcus aureus, maka akan terjadi dua kemungkinan, di mana yang pertama adalah kuman itu sendiri akan mengeluarkan eksotoksin A, ya, dan eksotoksin ini akan merusak desmosom, sehingga eh, tautan antar selnya akan hilang. Yang kedua, Staphylococcus aureus sendiri juga akan menimbulkan reaksi inflamasi daripada tubuh, sehingga akan terjadi tanda-tanda radang ya di klinisnya yang mengakibatkan salah satunya adalah terjadi vasodilatasi daripada pembuluh darah. Apabila terjadi dilatasi dari pembuluh darah ini, maka akan mengganggu permeabilitas daripada kapilernya, sehingga yang akan tampak secara klinis adalah bentukan-bentukan vesikel ya, atau bahkan vesikel-vesikel ini nanti bisa menjadi suatu bula. Oke, lanjut. Ini yang kita lihat klinisnya tadi ya, yang saya sebutkan dengan impetigo bullosa. Klinisnya akan tampak vesikel-vesikel atau bahkan bula ya, di mana area yang tersering terkena adalah di area-area intertriginosa, berarti di area-area yang lipatan, misalnya di lipatan aksila, ya, inguinal, ataupun di area gluteal. Tetapi juga banyak terjadi di area
dada, dan juga punggung. Nah, vesikel atau bula tadi, ini khasnya adalah bentuknya adalah bula yang kendor, yang semula mungkin akan warnanya akan tampak jernih, tetapi apabila berlanjut agak lama maka akan dapat membentuk bula hipopion, di mana bulanya ini akan tampak keruh, ya. Dan apabila bulanya ini nanti akan pecah, ya, nanti akan ada bentukan klinis lainnya seperti tampak pada gambar yang bawah sebelah kanan, ya, akan membentuk suatu skuama. Skuama bentuknya anuler dengan tepinya adalah eritem. Ini yang disebut dengan kolaret, ya, di mana kolaret ini juga akan cepat kering. Pada kasus impetigo, baik yang bulosa maupun non-bulosa, ini keadaan umum daripada pasien ini, meskipun tampak klinisnya tadi tampak bula-bula banyak, ya, ini tetapi gejala konstitusinya tidak ada. Jadi keadaan umum pasiennya baik, tidak demam, ataupun tidak nyeri. Lanjut. Nah, bagaimana dengan impetigo yang non-bulosa atau impetigo krustosa? Secara definisi tadi sama ya, tetapi dia bentukannya vesikel atau pustulnya tadi pecah hingga membentuk suatu krusta. Nah, krustanya ini berwarna kuning seperti madu. Penyebabnya sama, yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Lanjut. Yang membedakan kalau secara patofisiologi tadi, ya, kulit yang tidak intak, ada invasi daripada kuman, Staphylococcus ataupun Streptococcus, ya. Kalau tadi ada mengeluarkan kumannya tadi eksotosin A, kalau ini akan mengalami eksfoliatif toksin, ya, dan juga mengalami inflamasi, di mana sama-sama juga akan bisa merusak desmosum sehingga eh, tautan selnya, ya, jadi hubungan antar selnya menjadi mudah hilang, sehingga akan membentuk suatu bercak-bercak atau makula-makula yang berwarna eritema, di mana makula eritemnya ini akan cepat membentuk vesikel dan pustul-pustul yang kemudian segera cepat mengering membentuk suatu krusta-krusta, ya. Oke, lanjut. Kalau di impetigo bulosa tadi banyak di area-area intertrichinosa atau area-area lipatan. Kalau impetigo krustosa ini banyak di area-area wajah, ya, dan leher juga. Area wajah biasanya sekitar lubang hidung atau nares dan di sekitar bibir. Ya, jadi bentukan vesikel pustul-pustulnya cepat pecah hingga membentuk suatu krusta-krusta yang berwarna kuning kekuningan, ya, dengan tepinya sekitarnya adalah eritem, ya, kemerahan. Dan lesi ini biasanya juga bisa cepat segera melebar, ya. Tetapi sama seperti impetigo bulosa, ini keadaan umum pasiennya ini baik. Jadi tidak ada gejala konstitusi, tetapi ada kadang-kadang ada rasa gatal dan tidak nyaman dari pasien, ya. Karena kan letaknya banyak di area wajah, ya. Jadi sering tidak nyaman. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pemeriksaan penunjangnya untuk kita memastikan bahwa pasien ini adalah pasien-pasien impetigo, ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan gram, ya. Jadi diambil cairannya dari bulanya, ya, atau cairan-cairan eksudat dari krusta-krustanya tadi, kemudian kita melakukan pemeriksaan gram. Dari pemeriksaan gram ini akan tampak kuman-kuman gram positif, ya, kuman-kuman gram positif yang berkelompok. Atau kalau memang curiga dengan kelainan yang lain, ya, dan mungkin tidak sembuh dengan pemberian antibiotika yang kita berikan secara empiris, ya, itu kita bisa melakukan kultur, ya. Jadi sama tadi cairan-cairan eksudatnya kita periksa, kemudian kita lakukan pemeriksaan kultur sekaligus kita melakukan pemeriksaan sensitivitas antibiotik sehingga kita mendapatkan antibiotik yang sesuai dengan kultur kuman yang nanti kita akan dapatkan. Kalau kita melakukan pemeriksaan kultur, ini berarti kita terapinya berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas antibiotiknya, nanti kita berarti sudah bukan terapi empiris lagi, tapi sudah terapi definitif sesuai dengan kuman yang tampak, ya. Ada juga mungkin lesi impetigo yang tidak spesifik, ya. Untuk pemeriksaan pastinya bisa kita lakukan pemeriksaan histopatologi. Oke, lanjut.
Nah, jadi bagaimana diagnosisnya? Yang pertama adalah secara klinis ya. Secara klinis tadi kita lihat ada lesi vesikel atau bula atau krustosa untuk yang impetigo krustosa, kemudian area-area predileksi yang didapatkan pada impetigo bulosa maupun impetigo contagiosa, usianya ya, kemudian tidak ada gejala konstitusi ya. Nah, ini bisa kita tegakkan suatu diagnosis impetigo. Atau bahkan kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjangnya ya. Yang paling sederhana adalah dengan pemeriksaan gram, yang kita dapatkan nanti adalah gram positif, di mana gram kuman-kuman atau gram positifnya tadi seringnya berkelompok ya. Oke, lanjut. Untuk prognosisnya, eh, sebenarnya impetigo ini bisa akan sembuh sendiri ya, tapi cukup lama ya, dalam waktu 2 minggu. Dan tanpa gejala sisa. Jadi dia akan kembali seperti kulit normal lainnya. Oke, lanjut. Jadi prognosisnya cukup baik, tetapi ada beberapa impetigo yang berlanjut ya, tidak bisa imun tubuhnya melawan impetigonya tadi, maka mengakibatkan komplikasi. Komplikasinya adalah infeksi-infeksi kulit yang lebih dalam. Kalau tadi sekedar hanya di bagian epidermis saja, tetapi karena ada komplikasi, mungkin ada keadaan-keadaan eh, yang menyebabkan imun pasien tadi turun sehingga tidak bisa melawan kumannya ini tadi, maka bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya bisa terjadi selulitis, bisa terjadi limfangitis ya, atau bahkan bisa terjadi sepsis, limfadenitis ya, bakteremia ya, atau post streptokokal glomerulonefritis ya. Oke, lanjut. Nah, pioderma superficialis lainnya selain impetigo tadi adalah ektima ya. Bedanya apa dengan impetigo? Lanjut. Kalau ektima ini ya sama-sama pioderma cutaneus atau superficialis ya, tetapi dia klinisnya akan nampak suatu erosi atau ulcerasi ya. Yang nampak di kulit tadi adalah erosi-erosi atau ulcerasi ya. Ulcerasinya bagaimana? Ulcerasi yang berbentuk krusta ya, tampak kropeng-kropeng ya, yang padat ya, dan ini merupakan komplikasi dari impetigo atau infeksi piogenik lainnya yang tidak diterapi. Jadi dia akan lebih dalam daripada impetigo tadi. Etiologinya sama seperti impetigo, Staphylococcus aureus ya, dan atau Streptococcus beta hemolyticus. Epidemiologinya ini bisa terjadi pada anak-anak atau pada orang tua, di mana laki-laki dan perempuan ini sama ya. Kemudian ini berkaitan erat ya karena kurangnya sanitasi atau higien pribadi ya, sehingga tadi ya terjadi komplikasi dari P3 yang tidak tertangani dengan baik. Oke, lanjut. Ya, ini secara patogenesisnya tadi. Jadi impetigo yang seperti saya bilang tadi ada tipe yang bulosa dan tipe yang non bulosa ya. Tetapi kalau lesi-lesi ulceratifnya tadi dia penetrasi atau lebih masuk lagi ke dalam dermis, maka akan terjadi suatu klinis yang disebut dengan ektima. Ya. Nah, ektima tadi tampak ulkus-ulkus atau erosi yang padat ya, yang berbentuk krusta. Ya. Oke, lanjut. Jadi klinisnya ini ya, beda dengan impetigo tadi tampak superficial, tapi ini tampak lebih dalam, ya. Dan predileksinya ini pada ekstremitas atau ekstremitas bawah ya, atau area-area yang terbuka. Ya, jadi vesikel atau vesikopustulnya cepat membesar, ya. Kemudian dia akhirnya membentuk suatu krusta. Krustanya tebal dan sangat nempel atau lekat dengan kulitnya. Warnanya kuning keabu-abuan ya. Kalau coba kita lepas krustanya tadi akan tampak ulkus punch out ya. Ulkus punch out itu ada luka eh, seperti donat ya, dengan dasarnya yang merah tetapi tepinya meninggi. Ini ektima ya, tapi ada juga
klinis yang disebut dengan ektima gangrenosum ya. Kalau ektima gangrenosum ini yang membedakan adalah penyebabnya. Penyebabnya kalau ektima gangrenosum adalah Pseudomonas aeruginosa ya dan bentuknya khas ya. Bentuknya apa? Bentuknya pustul-pustul hemoragik ya. Jadi pustul-pustul kemerahan yang akan menjadi suatu ulkus nekrosis ya. Nampak ulkus-ulkus dengan jaringan kehitaman. Next. Penunjangnya sama ya, kita lakukan pemeriksaan gram ya dari cairan yang keluar di lesinya. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan kultur dan uji resistensi kuman terhadap antibiotik ya. Kalau memang setelah kita terapi dengan terapi empiris dia tidak membaik ya. Mungkin ada penyebab lainnya yang apa? Yang responsif baik dengan antibiotika yang lain ya. Nah, kalau memang misalnya sudah curiga ke arah bakteremia, ya, ini kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang, dilakukan kultur darah, ya. Kemudian ini untuk melengkapi atau memastikan, ya, apakah memang kumannya tadi sudah mengakibatkan bakteremia, sehingga kita melakukan kultur darah, resistensi antibiotik terhadap kultur darahnya tadi, ya. Kemudian kita apa, lengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang memastikan bahwa ini ada bakteremia, ya. Atau memang kalau lesi yang meragukan, ya, untuk memastikan apakah betul ini ektima atau tidak, bisa kita lakukan biopsi, dilakukan pemeriksaan histopatologi, ya. Oke, lanjut. Jadi diagnosisnya tegak secara klinis, ya, karena gejalanya khas, ya. Apabila ada pemeriksaan penunjang ini jauh lebih baik, ya. Jadi dari anamnesisnya ya lukanya cukup lama. Kalau impetigo seharusnya kan bisa membaik dalam waktu 2 minggu. Tetapi ini kenapa kok lukanya cukup lama dan tampak lebih dalam ya. Kemudian kita tampak juga suatu ulkus ya di area yang tersering di area yang terbuka ya, area-area ekstremitas bawah ya. Nah ini bisa kita apa namanya? Kita bisa suspek bahwa pasien ini adalah pasien ektima ya. Nah, dari lesinya kita lihat tadi ya bentukan-bentukan pustul-pustul ya, yang awalnya pustul tapi akhirnya menjadi luka berbentuk krusta-krusta. Oke, gitu ya. Itu untuk ektima. Lanjut. Untuk prognosisnya dia bisa sembuh tapi karena dia letaknya juga lebih dalam ya dan biasanya lebih lama juga proses terjadinya ektima ini, maka penyembuhannya juga perlahan ya, lebih lambat ya, beberapa minggu perawatan dengan antibiotik maka akan terjadi suatu kesembuhan ya. Komplikasinya bisa terjadi ulkus ya dan ulkusnya mungkin bisa menjadi scar ya dan bisa juga lebih dalam lagi infeksinya sehingga terjadi komplikasi yang lebih dalam yaitu terjadi selulitis, erysipelas atau juga gangren atau bahkan bakteremia juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini pioderma superficialis yang ketiga ya. Yang pertama tadi impetigo, yang kedua adalah ektima, yang ketiga kita membicarakan di sini adalah tentang folikulitis. Lanjut. Kalau melihat namanya folikulitis berarti secara definisi ini adalah suatu pioderma superficialis yang terjadi pada folikel-folikel rambut. Dengan penyebab yang sama ya, Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Tapi Streptococcus ini jarang, lebih banyak karena Staphylococcus aureus. Epidemiologinya lebih banyak pada anak-anak ya, meskipun bisa terjadi pada segala usia, di mana laki-laki dan perempuan juga sama ya kemungkinan untuk terjadinya folikulitis ini dan pada area-area iklim tropis dan hygiene yang buruk terjadi folikulitis ini. Oke, lanjut. Untuk bentukannya ini juga dibedakan ada dua ya. Folikulitis yang superficialis dan folikulitis yang profunda. Ya, kalau profunda berarti letaknya bukan hanya terjadi di epidermis tapi terjadi juga di subkutan.
di mana predileksinya tentu saja pada area-area yang berambut ya, area-area yang banyak folikel rambutnya ya. Bisa di area kulit kepala atau scalp ya, di area dagu, aksila, maupun di ekstremitas yang bawah. Klinisnya yang berbeda dari folikulitis superficialis dan folikulitis profunda ini adalah kalau folikulitis superficialis ini bentuknya pustul-pustul ya, berarti kekuningan nanah begini kecil-kecil ya, dengan dome shape berarti ada bentukan kubah permukaannya banyak ya, dan mudah pecah dan juga sering gatal ya dan terasa panas. Sedangkan folikulitis profunda ini pada area-area dagu dan di atas bibir ya, bentukannya bukan pustul-pustul tapi nodus-nodus eritematosa ya. Dan kalau kita raba, kita palpasi akan teraba hangat dan juga nyeri. Ya, ini yang disebut dengan psikosis Barbe untuk folikulitis profunda. Oke, lanjut. Ya, untuk semua folikulitis superficialis tadi ya, ini pasti ada predisposisinya ya. Predisposisinya bisa karena pada pasien-pasien atopik ya, kulitnya lebih sensitif, lebih kering, jadi mudah untuk terjadi kolonisasi atau invasi bakteri Staphylococcus aureus ya, atau pada pasien-pasien yang mempunyai imunokompromis ya, atau hygiene-nya sangat jelek ya, kemudian mungkin ada luka di kulit sebelumnya sehingga terjadi kulitnya tidak intak ya, dan eh, pada daerah-daerah dengan iklim tropis ya, inilah predisposisi yang mengakibatkan folikel rambut tadi mudah mengalami kerusakan, sehingga adanya kerusakan folikel rambut tadi memudahkan invasi daripada Staphylococcus aureus sehingga terjadi suatu infeksi, ya. Nah, sama tadi ya. Jadi Staphylococcus aureusnya tadi akan mengeluarkan suatu toksin ya, sehingga toksin ini akan membantu malah perlekatan bakterinya ya, sehingga bakterinya lebih banyak bisa berkolonisasi. Oke, lanjut. Pemeriksaan penunjangnya ini jarang dilakukan ya, cukup dengan klinis ya pada area-area predileksi tadi ya, area-area dengan folikel rambut yang banyak, kemudian ada pustul kalau superficialis tadi ya, kemudian pada pasien-pasien dengan imunokompromis ya, ini bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan lainnya ya untuk memperbaiki atau melakukan terapi terhadap kelainan-kelainan yang mungkin menyertai ya, sehingga kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kemudian apabila ada gangguan-gangguan sistemiknya ya, ini juga harus kita atasi sehingga kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya untuk melakukan terapi bukan hanya folikulitisnya saja, tetapi kondisi-kondisi yang mendasari yang mengakibatkan pasien itu mengalami folikulitis. Ya, kalau tidak membaik, tidak respon baik dengan terapi empiris yang sudah kita lakukan, harus kita lakukan kultur dengan uji sensitivitas antibiotik. Ya, curiga apa kalau dia tidak membaik dengan terapi empiris? Mungkin curiga ada bakteri resisten, ya, sehingga dia tidak membaik dengan terapi empiris. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ya untuk menyingkirkan DD folikulitis karena jamur ya. Ini bisa juga kita lakukan pemeriksaan kerusakan kulit, kemudian kita lakukan pemeriksaan KOH ya untuk untuk menyingkirkan DD folikulitis yang disebabkan oleh jamur. Oke, lanjut next. Jadi diagnosisnya ditegakkan secara klinis ya, gejalanya khas dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan ya. Oke, lanjut. Prognosisnya bisa sembuh sendiri tanpa komplikasi ya, jadi tanpa sequel juga. Tetapi ada beberapa yang eh, kalau ada komorbidnya ini akan menimbulkan eh, memperparah daripada gejala folikulitisnya, bisa terjadi infeksi-infeksi pioderma yang profunda lainnya. Oke, lanjut.
Nah, ini untuk yang keempat ya, tentang pioderma superficialis lainnya, yaitu furunkel dan karbunkel. Lanjut, furunkel ini bisul ya, kalau bahasa awamnya ya. Kalau karbunkel ini juga bisul yang besar ya. Jadi furunkel sendiri adalah radang akut ya. Dia terdapat pada folikel rambut juga, tetapi bukan hanya pada folikel rambutnya saja, tetapi juga mengenai area sekitarnya. Dia akhirnya membentuk suatu bentukan nodul, ya, bentukan yang lebih besar daripada folikulitis tadi, ya, dan nyeri, ya. Biasanya didahului atau berkembang dari folikulitis superficialis ya. Jadi ada folikel-folikel rambut yang mengalami folikulitis sehingga bukan hanya folikel rambutnya saja yang terinfeksi tetapi jaringan di sekitarnya akhirnya ikut terjadi infeksi atau radang. Sehingga mengakibatkan suatu abses ya. Nah, kalau ada bentukan nodul eritem tadi bukan hanya satu ya, maka kita memberikan istilah bukan furunkel lagi tetapi furunkulosis. Jadi banyak furunkel itu kita sebutnya dengan furunkulosis. Bedanya dengan karbunkel, kalau karbunkel tadi lebih besar lagi daripada furunkel tadi ya. Lesi infiltrat ya, jadi ada lesi kemerahan ya yang ekstensif ya, yang sangat meluas dan dalam ya dan bisa berkembang menjadi suatu lesi yang supuratif. Lesi supuratif berarti lesi yang bernanah ya. Baik furunkel, karbunkel maupun pioderma superficialis lainnya ya sama etiologinya disebabkan oleh karena Staphylococcus aureus. Oke, lanjut. Patogenesisnya ya karena mikrolesi bisa karena garukan atau gesekan ya akhirnya terjadi invasi dari Staphylococcus aureusnya mengakibatkan terjadinya radang ya di folikel rambut dan jaringan sekitarnya sehingga membentuk suatu furunkel ya. Dan kalau furunkelnya ini ekstensif ya meluas dan lebih dalam lagi maka akan terjadi suatu lesi supuratif yang membentuk suatu karbunkel ya. Kalau yang ini tadi furunkel, furunkulosis, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah karbunkel ya. Lesinya lebih ekstensif dan lebih dalam. Next. Klinisnya, kalau furunkel bentukannya nodus, eritem ya, bisa membesar. Awalnya mungkin padat ya, kalau kita palpasi padat, warnanya eritem. Tetapi kalau sudah terjadi abses ya, maka yang kita lihat akan kalau kita palpasi akan teraba fluktuasi ya dan kalau pecah akan mengeluarkan suatu pus atau nanah. Sedangkan karbunkel ya beberapa tadi ya folikel rambut dan jaringan sekitarnya diameternya jauh lebih besar. Kalau furunkel tadi hanya 1 sampai dengan 3 cm, sedangkan karbunkel bisa lebih dari 3 atau bahkan sampai 10 cm ya dengan dasar lebih dalam ya dan sangat nyeri juga disertai juga dengan gejala konstitusi. Ada gejala demam, nyeri ya. Karbunkel ini dia pecahnya lebih lambat. Dan kalau pecah bisa mengakibatkan jaringan parut atau jaringan skar. Ya. Next. Klinisnya jelas ya. Tadi ya nodul eritem untuk furunkel yang ini lebih besar, lebih dari 3 cm ya pada daerah-daerah dengan folikel rambut yang paling banyak mengalami gesekan atau area-area folikel rambut yang tertutup dan lembab berkeringat ya. Misalnya pada area-area leher, pada area aksila ataupun di area gluteal ya. Oke, lanjut. Pemeriksaan penunjangnya sama ya. Gram didapatkan kokus gram positif atau kalau yang tadi ada gejala konstitusinya, ada demam, nyeri ya. Itu berarti furunkulosisnya berat atau karbunkelnya juga berat ya. Maka kita dapat lihat adanya peningkatan dari leukosit pada pemeriksaan darah lengkapnya. Dan kalau kita kultur, didapatkan pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Ya, bila meragukan, dapat dilakukan pemeriksaan histopatologis. Ya, oke, lanjut.
Diagnosisnya secara klinis ya dan laboratorium dari pemeriksaan gram maupun pemeriksaan kultur tadi. Lanjut. Komplikasinya ya, kalau dia sudah mengenai sistemik, akhirnya timbul sepsis dan bahkan bisa terjadi meningitis. Ini hati-hati pada furunkel-furunkel pada daerah bibir atas dan pipi ya, karena bisa mengakibatkan trombosis sinus cavernosis, akhirnya terjadi suatu meningitis ya. Gitu juga dengan karbunkel, itu juga bisa mengakibatkan bakteremia sehingga mengakibatkan kegagalan organ yang lainnya atau terjadi sepsis. Oke, lanjut. Prognosisnya, kalau ada komplikasi tentu saja prognosisnya jauh lebih jelek ya. Dan bisa terjadi kekambuhan kalau memang hygiene-nya juga jelek ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi semua yang kita bicarakan adalah pioderma superficialis ya. Ada impetigo, ada ektima, ada folikulitis, baik yang superficialis maupun profunda, kemudian ada furunkel dan ada karbunkel. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah pioderma profunda ya. Jadi infeksi kulit pada epidermis dan dermis. Yang pertama adalah tentang selulitis ya. Oke, lanjut. Ya, jadi secara definisi ya, pioderma profunda di lapisan dermis ya dan juga jaringan subkutisnya ya. Patogenesisnya tadi ya, invasi kumannya terus sampai ke bawah ke dermis ya melalui diskontinuitas kulit ya. Biasanya pada pasien-pasien imunokompromis. Meskipun pada pasien imunokompeten juga bisa terjadi ya. Bisa juga terjadi infeksi sampai ke dermis tadi melalui aliran darah ya. Ini biasanya sering terjadi pada pasien-pasien imunokompromis. Jadi ada infeksi kuman darah akhirnya juga kulitnya terkena sehingga timbul selulitis tadi ya. Jadi orang-orang resiko yang terjadinya selulitis adalah pasien-pasien yang imunokompromis, contohnya ada limfedema ya, pasien-pasien alkohol, diabetes mellitus ya, kemudian ada penyakit vaskuler perifer ya, penyakit-penyakit jantung biasanya pada gangguan jadi vaskularisasi di ekstremitas inferiornya itu juga memudahkan pasien untuk terkena selulitis ya. Oke, lanjut. Etiologi sama ya, Staphylococcus aureus dan Streptococcus grup A. Sedangkan selulitis ini yang paling sering adalah Streptococcus ya. Kemudian E. coli dan enterobakteri juga bisa mengakibatkan ya. Secara epidemiologi ternyata di daerah-daerah negara yang kurang maju itu masih banyak ya, karena ini juga dipengaruhi oleh hygiene, sanitasi yang kurang ya, sosioekonomi yang rendah juga, dan iklim tropis ini juga mengakibatkan kelembapan kulitnya juga semakin tinggi ya, ditambah dengan hygiene yang kurang, akhirnya memudahkan infeksi bakteri. Oke, lanjut. Ini ya klinisnya yang kita lihat selulitis ya, karena dia letaknya juga lebih dalam ya, jadi infeksi bakterinya juga banyak menimbulkan gejala sistemik. Akhirnya timbul demam, ya, malaise, nyeri, ya. Kemudian tanda-tanda inflamasinya juga tampak, ya. Ada tanda eritem, ada tanda kalor kalau kita palpasi, ada nyeri juga, ya, dan ada em, tumornya, ada pembengkakan daripada kulitnya, ya. Selulitis, lesinya ini tidak berbatas tegas, tetapi areanya dia lebih dalam, ya, dengan indurasi, ya, dengan eh, apa namanya penebalan tadi ya. Kemudian kalau memang sudah banyak terjadi abses di dalamnya ya, banyak bentukan pusnya, maka akan teraba juga fluktuasi ya, dan sering juga kalau kita palpasi eh, akan terdengar krepitasinya juga ya. Kalau terjadi selulitis pada ekstremitas ya, ini disertai juga dengan pembesaran kelenjar getah bening atau limfadenopati regional ya di sekitar selulitisnya tadi. Pada beberapa kasus, selulitisnya ini bukan hanya sekedar tumor saja, tapi ada bentukan-bentukan bula, ya, atau bahkan terjadi jaringan-jaringan nekrosisnya juga.
Area yang tersering terjadi selulitis ini pada area leher, ya, pada anak-anak, pada area kepala juga, dan ekstremitas. Ini biasanya pada orang dewasa. Next. Bedanya dengan erisiplas, lanjut. Sama ya, tetapi erisiplas ini dia berbatas tegas, warnanya eritem merah cerah ya. Sama-sama dengan keluhan konstitusi yaitu demam, Malaysia atau bahkan ada beberapa gejala juga muntah ya. Batasnya tegas ya. Jadi plak eritem berbatas tegas, kemudian dia cepat meluas. Lanjut. Ini ya erisiplas, dia berbatas tegas, warnanya merah cerah ya. Ada gejala sistemiknya, ada tanda-tanda radangnya juga ya. Biasanya mengenai area wajah dan ekstremitas bawah. Oke, lanjut. Pemeriksaannya sama dengan pioderma juga, superficialis lainnya ya, pemeriksaan gram ya dari cairan yang keluar, kemudian kultur juga bisa, kemudian kita periksa juga sensitivitas antibiotiknya ya, atau bisa juga dengan pemeriksaan ronsen ya, kalau selulitisnya dikarenakan anaerob tadi ya, banyak kalau kita raba banyak krepitasi, ini akan tampak dari pemeriksaan ronsennya adalah kantong-kantong udara. Oke, lanjut. Next. Oh, dokter masih terkendala jaringan dokter sebentar nih. Oh iya, iya. Oke. Mungkin sambil menuju ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke topik berikutnya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dokter. Belum? Lanjut Izin. ya. Mm. Oke, lanjut ya. Komplikasinya apa untuk selulitis dan erisiplas sebagai pioderma profunda ini? Ya, komplikasinya adalah terjadi limfadenopati ya, terjadi pembesaran kelenjar limfe ya regional ya. Kemudian kalau pada orang tua hati-hati terjadi tromboflebitis ya, karena selulitis ekstremitas inferior ya ditambah pada orang tua juga adanya terjadi penyakit vaskular perifer ya, maka akan em, dapat terjadi komplikasi tromboflebitis ini tadi ya. Terus lanjut komplikasi yang lainnya ya sama ya limfadema dan sepsis ya. Nah, dari semua pioderma yang sudah kita review tadi ya, sudah kita bahas tadi, bagaimana penata laksanaannya, apa yang harus kita lakukan bila terjadi klinis pioderma, baik yang superficialis maupun yang profunda, karena ini penata laksanaannya adalah sama ya. Yang pertama dari non medikamentosa dulu ya, kita KIE kepada pasien ya supaya hygiene-nya tetap baik, dianjurkan untuk tetap mandi 2 kali sehari dengan sabun ya, terutama mungkin cuaca panas, kemarau ya, keringat banyak ya, ini juga diharuskan sesering mungkin untuk mandi ya. Kemudian kalau kita lihat pada pasien usia tua ya, kemudian mungkin dia ada riwayat-riwayat komorbid lainnya ya, ini kita harus mengatasi juga faktor-faktor komorbidnya tadi ya. Kita identifikasi juga apa yang menyebabkan pasien ini bisa mengalami pioderma ya. Misalnya ada atopiknya juga ya, kita harus atasi atopiknya juga ya. Oke, lanjut. Nah, kalau secara medikamentosa, prinsipnya ya, pioderma tadi bisa dilakukan secara poliklinis ya, bisa berobat jalan, kecuali pada kasus-kasus yang pioderma yang profunda. Jadi kasus-kasus erisiplas, selulitis, atau flekmon yang berat ini sangat dianjurkan untuk dilakukan rawat inap.
Karena terapi yang akan kita berikan ya tidak bisa dengan terapi secara oral saja. Jadi harus diberikan terapi secara injeksi ya. Kemudian kalau yang berobat jalan tadi ya maupun yang rawat inap tadi ini ada perawatan topikal yang kita lakukan untuk kulitnya ya. Yang pertama yang harus diperhatikan kalau kondisi kulitnya tadi bentuknya banyak pusnya atau banyak krusta-krustanya ya bentuk keropeng-keropengnya ini maka dilakukan kompres ya. Kompresnya mungkin yang paling gampang adalah dengan kompres NaCl ya. Kan terapi salep ya atau krim ya bisa dengan pemberian krim asam fusidat atau pemberian krim mupirocin dioleskan pada lesinya tadi yang kering tadi 2 sampai dengan 3 kali selama 7 sampai dengan 10 hari ya. Untuk kompres tadi dilakukan sehari itu minimal 3 kali ya. Setiap lesi dikompres kurang lebih setengah sampai dengan 1 jam. Oke, lanjut. Selain itu, ya, kalau dilihat lesinya itu banyak ya dan cukup luas ya, kita bisa memberikan bukan hanya terapi topikal, tapi kita bisa memberikan terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini diberikan minimal selama 1 minggu atau 7 hari. Pilihan pertama yaitu dengan memberikan toxasilin atau dikloxasilin ya. Kemudian bisa juga dengan memberikan terapi lainnya. Pilihannya adalah amoksisilin dan asam klavulanat. Kalau tidak membaik ya dengan lini pertama ini bisa kita pikirkan lini yang kedua ya dengan memberikan sistemik asitromisin dan clindamycin atau clindamycin. Oke, lanjut. Atau dengan eritromisin, pilihan lini keduanya ya. Kalau kasusnya berat lagi dengan infeksi yang sistemik ya atau di area-area yang tadi area untuk bahaya itu terjadi eh, meningitis ya. Nah, ini harus segera diberikan terapi antibiotika secara parenteral ya. Kemudian kalau kita lihat lesinya tadi sudah tampak fluktuasi ya, berarti bisa kita lakukan tindakan insisi ya. Setelah diinsisi dibuka lesinya tadi, kemudian kita berikan drainase ya. Jadi diberikan jalan keluar untuk kelainan kulit absesnya tadi ya. Ini tindakan insisi ini hanya pada lesi-lesi yang disertai dengan fluktuasi ya. Berarti apa? Fluktuasi berarti sudah ada bentukan-bentukan nanah di situ. Nah, bentukan nanah itu yang harus kita keluarkan dengan cara insisi dan kita berikan drain ya. Jadi diberikan jalan untuk apa namanya? Pusnya tadi supaya bisa keluar dari kulitnya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya penata laksananya adalah edukasi ke pasien dan keluarga ya. Jadi batasi penularan dengan tetap harus menjaga hygiene yang baik. Oke, lanjut. Ya, itu tadi ya untuk bioderma superficialis dan profunda. Ada kelainan infeksi kulit lainnya ya yang mengenai kuku ya yang disebut dengan paronychia pyogenic. Lanjut. Jadi, paronychia itu apa? Paronychia adalah infeksi radang di sekitar kuku ya. Penyebabnya sama ya, Staphylococcus aureus dan atau Streptococcus beta hemolyticus ya. Karena adanya trauma ya, biasanya karena apa namanya? Adanya luka ya terjadi infeksilah di area-area lipatan kukunya ya. Di area-area lipatan kuku ini terjadi infeksi sehingga masuk menjalar ke area nail plate ya di area nail plate sini sehingga terjadilah suatu abses ya terjadi suatu infeksi yang letaknya di bawah kuku ya kalau sudah terjadi paronychia ya ini kita bisa melakukan penata laksanaan dilakukan kompres ya dilakukan kompres ini bisa dengan larutan NaCl atau dengan larutan-larutan
tambahan lainnya seperti larutan-larutan antiseptik ya, dikompreskan di area lesinya ini setengah jam sampai dengan 1 jam ya, minimal 3 kali sehari ya. Sampai kita harapkan nanti lesi ini akan pecah ya atau akan kempes dengan sendirinya ya. Dan selain kompres, selain terapi topikal tadi, kita juga memberikan antibiotik secara sistemik. Nah, kalau kita periksa ternyata terjadi fluktuasi ya, yang berarti ada pus di dalam lesinya tadi, maka harus kita lakukan insisi, harus dibuka sehingga absesnya tadi akan keluar. Oke, gitu ya. Lanjut. Kelainan kulit infeksi bakteri lainnya ya, selain pioderma, selain paronychia, ada yang disebut dengan eritrasma ya. Eritrasma ini apa? Yuk lanjut. Nah, eritrasma ini infeksi kuman juga ya, superficialis ya, yang sifatnya kronis pada area-area lipatan ya, jadi di area-area intertriginosa. Bisa terjadi di area aksila, bisa terjadi di area inguinal. Penyebabnya, kalau tadi yang kita bahas banyak penyebabnya karena Staphylococcus aureus atau Streptococcus, kalau eritrasma berbeda ya, kumannya berbeda. Penyebabnya eritrasma ini adalah kuman yang disebut dengan Corynebacterium minutissimum ya, yang sebenarnya seharusnya ini adalah flora normal ya, tetapi pada pasien-pasien tertentu malah menyebabkan suatu infeksi ya. Nah, ini mirip dengan tinea ya, mirip juga dengan psoriasis juga ya, psoriasis yang inversa ya. Tetapi kalau eritrasma ini bentukannya klinisnya merahnya merah cerah ya, seperti merah bata gitu. Dan kalau kita melakukan pemeriksaan khusus dengan pemeriksaan Woods lamp ya, akan tampak bentukan merah seperti ini. Tata laksananya, karena dia penyebabnya adalah kuman, tentu saja kita memberikan tata laksana untuk anti kumannya ya. Bisa dengan secara topikal kita memberikan antibiotik tetrasikline salep ya, atau yang paling baik juga dengan pemberian obat antibiotik eritromisin ya 4 kali 250 miligram selama 14 hari ya. Dan yang penting juga tetap sama kita edukasi kepada pasien untuk hygiene-nya juga lebih baik ya. Mandi dengan sabun antiseptik. Oke, lanjut. Nah, ini infeksi kuman yang lebih khusus lagi ya. Ini infeksi kuman pada kulit yang disebabkan karena kuman tuberkulosis. Oke, lanjut. Jadi tuberkulosis itu juga bisa mengenai kulit yang kita sebut dengan TB kutis. Penyebabnya tuberkulosis atau Mycobacterium yang atipik ya. Diagnosisnya dengan klinis dan penunjang ya. Jadi yang utama harus kita lakukan pemeriksaan histopatologi untuk memastikan ini adalah suatu TB kutis ya. Kemudian juga bisa lakukan pemeriksaan bakteriologi ya. Ini kita lakukan pemeriksaan Ziehl-Neelsen ya atau kultur juga pada dasar ulkusnya atau pada jaringan kulitnya. Dan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lainnya ya untuk menunjang apakah ini karena TB atau bukan ya. Sama dengan TB paru lainnya kita lakukan pemeriksaan darah tepi ya. Kita lihat LED-nya juga meningkat atau dengan pemeriksaan tambahan kita melakukan pemeriksaan tes tuberkulis. Oke, lanjut. Ada berbagai macam ya untuk TB kutis sendiri ya. Ada yang disebut dengan scrofuloderma, TB kutis verrucosa, ada lupus vulgaris, ada juga TB cancer ya. Scrofuloderma ini predileksinya pada area-area yang banyak terdapat limfonya ya. Awalnya ya berupa limfadenitis, jadi infeksi limfonya saja, tetapi makin banyak dan akhirnya menyatu atau konfluen. Akhirnya terjadi periadenitis, terjadi pelekatan-pelekatan dengan area-area sekitarnya ya. Apabila terjadi skrofuloderma, ini bisa ulkusnya bisa sembuh spontan, tetapi akan membentuk suatu jaringan parut atau sikatrik. Beda dengan TB kutis verrucosa ya. Kalau TB kutis verrucosa bukan berasal dari limfe, tetapi predileksinya pada area-area tungkai bawah ya, area bokong dan area-area yang traumatik ya. Jadi area-area yang gampang terkena gesekan.
Bentuknya juga khas ya, berupa serpiginiosa. Jadi bentukannya seperti bentuk bulan sabit. Ya, dan TB kutis verrucosa ini eh, seperti kutil ya. Jadi bentukannya adalah papul-papul dengan halo ya, violaceus ya. Jadi ada bentukan halo ya, warna keunguan di atas kulit yang berwarna eritem tadi. Sedangkan lupus vulgaris ini predileksinya pada area muka atau wajah, badan, ekstremitas maupun bokong ya. Kalau ini bentukan kelompok ya, bentukan kelompoknya bisa berupa papul-papul atau nodus ya, yang awalnya eritem kemudian berubah warna menjadi kuning pada saat kita lakukan penekanan ya. Ini juga bisa mengalami penyembuhan, tetapi juga akan terjadi suatu jaringan parut atau sicatrix. Dan TB yang lainnya adalah TB kompleks primer ya. Ini berarti dia langsung terjadi inokulasi ya pada kulitnya yang biasanya tersering pada area wajah, ekstremitas, dan area-area yang juga mudah terjadi trauma ya. Ini klinisnya papel, nodus ya, atau berupa ulkus yang indolen. Oke, lanjut. Ini tadi lupus vulgaris ya. Klinisnya seperti ini ya. Terbentuk halo violaceus ya. Oke, terus lanjut. Scrofuloderma ya. Tadi limfadenitis, kemudian dia mengenai area sekitarnya ya. Sehingga terjadi scrofuloderma ini ya. Kalau dia menyembuh, dia akan bentuk suatu cicatrix ya. Sedangkan ini yang bentukan verrucosa ya, tampak seperti kutil ya. Areanya juga banyak pada area ekstremitas atau area-area yang mengalami trauma ya. Oke, lanjut. Ada juga yang kita sebut dengan TB miliar kutis ya. Jadi awalnya infeksi tuberkulosisnya kulit, tapi akhirnya menyebar secara hematogen. Ya, ini pada kasus-kasus yang memang sangat imunosupresif ya. Sehingga tampak klinisnya adalah lesinya menyebar ya, bentukannya seperti papel, vesikel atau pustul-pustul hemoragik atau ulkus ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, prognosisnya sangat buruk ya. Sedangkan ada juga yang kita sebut dengan TB kutis orificialis ya. Berarti ini TB kutis ya yang terletak pada area-area orifisium ya. Orifisiumnya bisa di mulut, bisa orifisium uretra ya atau area perianal ya. Ini juga autoinokulasi ya. Em, Langsung melalui orifisium tadi dan akhirnya juga kena ke membran mukosanya tadi. Ini juga prognosisnya buruk ya, bentukannya papul, nodul, ulkus gitu ya, hemorrhagic atau purulen ya. Oke, next. Tata laksananya adalah sistemik ya. Sistemiknya ini sama ya, kita memberikan OAT, ada tahap intensif dan ada tahap lanjutnya ya. Kalau topikalnya, karena bentukannya tadi eh, verrucosa ya, bentuknya eh, menebal ya, ini bisa juga kita lakukan kompres ya, lukanya tadi dengan cairan NaCl ya, yang bisa kita tambahkan juga dengan antiseptik. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang TB kutis ya. Kemudian ada infeksi bakteri lainnya ya, yang eh, ini termasuk dalam infeksi menular seksual ya, yaitu penyakit sifilis ya. Yang kita bahas di sini adalah sifilis yang primer dan sifilis yang laten. Lanjut. Sifilis sendiri ya, dia merupakan infeksi menular seksual ya, yang disebabkan kuman yang kita sebut dengan kuman Treponema pallidum. Sifatnya kronis ya, jadi dia sejak awal sudah merupakan infeksi yang berlangsung secara sistemik ya. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya ya, ada sifilis stadium primer, ada sifilis sekunder, dan ada sifilis tersier. Ini semua adalah sifilis-sifilis yang masuk dalam sifilis yang didapat ya. Tapi ada juga sifilis yang kongenital ya. Dan klasifikasi yang lainnya adalah sifilis laten. Ya, sifilis laten ini yang kita lihat
di dalam pemeriksaan darahnya ya. Jadi yang dimaksud laten di sini adalah periode laten dia di antara stadium sekunder dan stadium tersiernya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan sifilis primer ya? Jadi sifilis primer itu dia bentuknya ulkus, ulkusnya tunggal, soliter ya, tepinya teratur ya seperti tampak pada gambar. Dasarnya bersih ya, ada peninggian, ada indurasi, tetapi dia tidak nyeri ya. Jadi sering diabaikan oleh pasien ya, karena dia tidak nyeri dan bisa sembuh secara spontan juga ya. Kemudian sifilis primer ini selain terdapat ulkus yang soliter tadi juga ada pembesaran kelenjar getah bening regional. Letaknya di mana? Letaknya di tempat kontaknya ya, tempat kontak dengan lesi infeksius pasangan ya. Kalau laki-laki letaknya di penis ya, biasanya pada gland penis atau di sekitar sulcus coronariusnya ya, atau di skrotum juga. Kalau perempuan pada vulva, pada cervix, pada forset atau pada perineum. Nah, ini sering ya tidak tampak oleh pasien karena tadi dia tidak nyeri, ulkusnya juga cuma satu ya sehingga sering tidak disadari oleh pasien. Lanjut. Sedangkan sifilis laten ya, ini gejala-gejala klinis tadi sudah tidak tampak pada pasien ya. Tetapi kalau kita lakukan pemeriksaan darah ya, ini seringnya pasien yang cuci darah, yang sering donor ya, ini kadang-kadang datang ke kita kok dari pemeriksaan didapatkan dari PMI tadi ternyata tes serologi sifilisnya reaktif ya. Nah, ini sering mereka begitu karena mereka merasa dia tidak mengalami gejala-gejala sifilis ya, tetapi pada pemeriksaannya didapatkan serologi sifilis yang reaktif ya, baik yang serologi treponema maupun yang non treponema. Oke, lanjut. Tadi ya, yang sifilis didapat tadi ada sifilis primer ya, yang berupa ulkus soliter yang tidak nyeri, tetapi ada juga sifilis yang didapat tadi adalah sifilis sekunder ya. Bagaimana dengan sifilis sekunder ini? Lanjut. Kalau sifilis sekunder, ini yang kita nampak adalah lesi di kulitnya ya. Nah, lesi kulitnya ini polimorfik, jadi bentukannya bermacam-macam. Tidak gatal ya, dan juga terdapat lesi di mukosanya. Seringnya didapatkan limfadenopati ya, jadi ada pembesaran kelenjar getah bening yang generalisata, tetapi dia tidak nyeri ya. Nah, karena letaknya hampir di seluruh tubuh ya, dan bentuknya juga polimorfik ya, jadi dia mirip dengan eh, lesi kulit yang dikarenakan obat ya, atau mirip dengan morbilli atau pityriasis rosea, mirip juga dengan psoriasis ya, atau dermatitis seboroik ya. Oke, tapi harus juga dilihat kalau sifilis sekunder ini adalah dia tidak gatal ya, beda kalau kalau karena alergi obat kan dia pasti gatal ya. Morbilli, kalau morbilli ini kan dia letaknya juga tidak sampai ke telapak tangan atau kaki ya, tapi dimulai dari belakang telinga ya. Kalau pityriasis rosea ini juga paling banyak adalah di area-area badan ya. Kalau psoriasis ini paling banyak di area-area yang mengalami traumatik ya. Nah, ini harus kita singkirkan DD-nya ini tadi ya. Oke, terus nah, kalau sifilis itu sudah masuk dalam tahapan sifilis tersier ya, akan bentukannya klinisnya adalah guma ini tadi ya, berupa benjolan kecil ya atau tumor yang sifatnya infiltrat ya. Ini bisa terjadi pada kulit, pada tulang, pada hati dan organ-organ lain di dalam tubuh ya. Nah, ini yang dengan penyulit ya kalau sudah sifilis tersier ini ya, karena juga terjadi juga adanya sifilis dengan gangguan neurologis ya. Ini ya. Kemudian juga ada masalah kardiovaskulernya juga ya, sering juga pada penyakit-penyakit HIV ya karena dia ada penurunan kekebalan tubuh sehingga memudahkan penyakit IMS ini tadi lebih eh, ke arah sistemik ya.
Oke, lanjut. Jadi pemeriksaan penunjang yang kita lakukan ya untuk sifilis primer ya, ini pemeriksaan non treponemanya ini bisa reaktif atau non reaktif ya. Tetapi kuncinya adalah pemeriksaan serologi treponemanya ini reaktif ya untuk yang sifilis primer. Untuk yang sifilis sekunder ini baik yang pemeriksaan serologis yang non treponema atau VDRL ataupun pemeriksaan yang treponema ya yang TPHA ini dua-duanya reaktif ya. Begitu pula dengan yang sifilis laten. Oke, lanjut. Untuk tata laksananya pilihannya adalah dengan injeksi bensil pensatin penisilin G ya. Ini diberikan untuk yang primer maupun sekunder. Ini dosisnya adalah 2,4 juta unit ya, single dose intramuskuler. Sedangkan yang laten ya sama 2,4 juta unit intramuskuler setiap minggu. Bedanya ya harus diberikan setiap minggu pada hari pertama, hari ke-8 dan hari ke-15 ya. Nah, setelah diinjeksi ini juga harus ditunggu karena beberapa ada memberikan reaksi ya setelah diinjeksi. Jadi ditunggu dulu selama 30 menit. Untuk obat pilihan maupun obat alternatif ya, ini obat alternatif misalnya tidak ada injeksi bensil benzatin penisilin ini bisa kita berikan obat oral doksisiklin, eritromisin ya. Ini ada ya khususan untuk ibu hamil ya. Ada khusus untuk sifilis laten juga ada kondisi-kondisi tertentu ya dengan dosis yang tertentu juga. Nah, ini harus kita evaluasi setelah kita melakukan terapi ini tadi. Evaluasinya adalah secara klinis dan juga pemeriksaan serologi ulang ya. Pemeriksaan serologi ulangnya ini kita lakukan pada bulan pertama ya, kemudian bulan ketiga, bulan ke-6 dan bulan ke-12 ya. Dengan kriteria sembuhnya adalah adanya penurunan titer dari VDRL ya atau yang non treponema tadi dia akan menurun 4 kali lipat dalam 6 bulan setelah pengobatan. Oke, lanjut. Nah, infeksi khusus lainnya ya yang bukan disebabkan dari kuman yang kita sebutkan tadi adalah infeksi yang dikarenakan bakteri yang kita sebut dengan Mycobacterium leprae. Untuk penyakitnya kita sebut dengan penyakit kusta atau penyakit morbus Hansen atau penyakit lepra. Lanjut. Ya, sinonimnya itu sifatnya juga infeksinya kronis ya. Karena masa inkubasinya juga cukup lama, penyebabnya ini tadi M. leprae, dia primer menyerang ke saraf tepi, tetapi juga bisa menyerang ke organ lain ya, baik menyerang kulit, menyerang respiratorius atas, ya, menyerang retikuloendothelial system ya, dan organ-organ yang lain bisa juga diserang, kecuali ke susunan saraf pusat ya. Penyakit ini juga mendapatkan perhatian khusus karena bukan hanya secara medis saja, tetapi yang menimbulkan stigma di masyarakat karena dia bisa menyebabkan kecacatan. Kecacatannya tadi ini disebabkan karena dia banyak menyerang ke saraf tepi ya. Nah, saraf tepi ini kalau tidak kita tangani dengan baik, maka akan bisa menimbulkan kecacatan. Sehingga penyakit ini bukan hanya secara medis, tetapi juga memberikan dampak secara psikis, baik ke keluarga, ke pasien, juga ke baik ke pasien maupun ke keluarga juga ya. Jadi menyebabkan masalah psikososial juga untuk pasien dan keluarga. Lanjut. Penularannya ya melalui droplet ya atau kontak kulit ya. Tapi ini penularan yang berlangsung lama ya. Beda dengan infeksi virus ya yang cepat terjadi infeksius ya. Infeksinya dengan inkubasi rata-rata 2 sampai dengan 5 tahun. Lanjut. Nah, yang menularkan siapa? Yang menularkan adalah orang-orang yang tertular oleh kuman tetapi dia tidak berobat ya. Jadi sebaiknya kita harus menemukan sebanyak mungkin ya pasien-pasien dengan
infeksi kusta supaya kita bisa memutuskan rantai penularannya. Bagaimana menegakkan diagnosisnya? Diagnosisnya tegak dengan kriteria dari WHO bahwa kita mendapatkan salah satu dari 3 tanda kardinal ini ya. Tanda kardinal sign yang pertama adalah adanya bercak kulit ya. Bercak kulit ini bisa berwarna hipo atau berwarna eritem, tetapi yang khas untuk penyakit ini adalah bercak tadi adanya mati rasa. Kemudian kardinal sign yang kedua ya, adanya penebalan saraf tepi. Nah, penebalan ini bukan hanya terjadi penebalan saja di saraf tepinya, tetapi juga harus ada gangguan fungsi sarafnya yang diakibatkan dari penebalan saraf tepinya tadi. Gangguan fungsi sarafnya bisa gangguan sensorik, motorik, atau gangguan otomi. Ya. Kemudian kardinal sign yang ketiga, kita menemukan dari pemeriksaan laboratorium skin smear-nya, kita temukan basil tahan asam kustanya yang positif. Ya. Jadi kalau salah satu dari 3 tanda ini positif, ya ini bisa kita tegakkan untuk sakit kustanya tadi. Oke. Jadi pemeriksaannya yang kita lakukan untuk menegakkan diagnosisnya adalah pemeriksaan lesi kulitnya ya untuk melihat tanda 1 tadi ya. Kemudian melakukan pemeriksaan saraf tepinya untuk melihat tanda kedua tadi dan pemeriksaan bakteriologi untuk melihat pemeriksaan tanda ketiga tadi ya. Lanjut. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa kusta, ini pemeriksaan kulit dan pemeriksaan saraf. Ini kita lihat semua ya, kita inspeksi semua lesi-lesi kulit yang terjadi. Lesi-lesi kulit yang terjadi ini ya, kita gambarkan di dalam form ini ya. Kemudian kita pastikan apakah tanda kulit yang kita lihat tadi ya, bisa hipopigmentasi atau eritem tadi, apakah ada mati rasanya atau tidak. Karena kalau kita menegakkan diagnosa kusta, kita harus pastikan bahwa lesi kulitnya tadi harus ada mati rasa atau kurang rasanya. Ya, lanjut. Ya, jadi bercak-bercaknya warnanya bisa hipo atau eritem, bentuknya bisa datar makula atau plak meninggi, tetapi harus ada mati rasanya atau kurang rasanya. Ya, bisa dites dengan tes rasa raba, rasa suhu, atau rasa nyeri. Salah satu saja ya. Kalau ada gangguan pada rasa raba atau rasa suhu dan rasa nyerinya, berarti bercak kulit yang terjadi tadi sudah mengalami mati rasa atau kurang rasa ya. Lanjut. Kemudian untuk cardinal sign yang kedua tadi adalah pemeriksaan penebalan saraf ya. Kita lakukan palpasi, kita raba apakah ada penebalan sarafnya pada 4 saraf yang tersebut ini ya. Di bagian leher ada nervus auricularis magnus, untuk di bagian siku ya terdapat nervus ulnaris, di belakang lutut ya itu ada nervus peroneus lateralis atau peroneus communis, dan di pergelangan kaki bagian dalam itu ada nervus tibialis posterior ya. Kita lakukan pemeriksaan apakah ada penebalan dari keempat saraf ini. Tetapi bukan hanya menebal yang kita lihat, harus ada gangguan fungsinya juga ya. Gangguan fungsinya tadi apakah ada bercak-bercak yang diinervasi oleh 4 saraf ini yang mengalami hipoestesi atau anestesi ya. Apakah ada gangguan motorik dari saraf-saraf yang kita periksa ini ya, atau kulit-kulit yang diinervasi oleh saraf ini ada yang mengalami gangguan otonom seperti terlihat kulit kering atau bengkak ya. Ini harus kita pastikan ya. Lanjut. Ya, jadi penebalan sarafnya itu harus disertai dengan gangguan fungsi sarafnya, bisa sensorik, motorik, atau otonom. Ini untuk menegakkan sakit kusta, ya. Dari pemeriksaan tadi bisa juga saraf yang kita palpasi tadi bisa juga disertai dengan nyeri, ya, yang kita sebut dengan neuritis. Oke, lanjut. Ini tadi ya untuk menegakkan kusta. Setelah tegak kustanya ya dari cardinal sign 3 tadi, baru kita klasifikasikan apakah kustanya tadi termasuk yang tipe pauci basiler atau tipe yang multibasiler.
Harus kita pastikan kita klasifikasikan kedua jenis ini karena pengobatannya nanti tergantung dari klasifikasi yang kita tentukan tadi. Lanjut. Untuk membedakan mana yang klasifikasi PB maupun yang klasifikasi MB, ini sebenarnya bisa secara mudah kita tentukan dari cardinal sign-nya tadi ya. Cardinal sign tadi yang pertama adalah tentang bercaknya ya. Kalau jumlahnya sedikit kurang dari 5 ya, kemudian warnanya bercaknya tadi lebih banyak yang hipopigmentasi dan sifatnya adalah distribusinya tadi unilateral ya. Kemudian permukaan bercaknya tadi kering atau kasar ya ini dan batasnya tegas ini masuk ke klasifikasi PB. Kemudian dari penebalan sarafnya, kalau dia hanya satu saraf itu masuk ke PB. Kemudian dari cardinal sign yang ketiga tentang pemeriksaan laboratoriumnya, kalau dia negatif itu bisa PB sebenarnya dan juga bisa MB. Tapi kalau BTA-nya positif itu sudah pasti yang MB ya. Oke, lanjut. Ini klinisnya ya, tadi bercak-bercaknya tadi bisa berwarna eritem atau berwarna hipopigmentasi ya, tapi harus disertai dengan mati rasa ya. Jadi harus kita tes semua lesi-lesinya ini untuk memastikan apakah ini kusta atau bukan ya. Lanjut. Ini sama ya. Jadi dia bisa terjadi gangguan luka-luka ya, sehingga terjadi mutilasi seperti ini atau bisa terjadi gangguan otonomnya ya, kulitnya tampak kering ya. Oke, lanjut. Ini klinis-klinis untuk sakit kusta. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan cardinal sign yang ketiga tadi, kita lakukan pemeriksaan Ziehl-Neelsen ya dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk melihat kuman basil tahan asam kustanya ya. Tapi kalau ada pasien yang meragukan ya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang lainnya ya. Misalnya dengan pemeriksaan histopatologi ya atau pemeriksaan serologi atau pemeriksaan dengan PCR. Tapi kalau memang cukup dengan pemeriksaan bakterioskopik sudah bisa menegakkan diagnosa kusta, ya sudah tidak perlu pemeriksaan yang lain-lain yang eh, belum tentu ada di fasilitas kesehatan kita. Oke, lanjut. Tadi ya tata laksananya berdasarkan tipenya ya. Ada yang tipe PB, ada yang tipe MB. Tipe PB ini obatnya juga masing-masing berdasarkan usia. Ada yang usia anak ya ini, ada yang usia dewasa ya. Dengan macamnya sama, hanya dosisnya saja yang berbeda. Dua obat antibiotik yang diminumkan untuk tipe PB yaitu rifampicin dan dapson. Sedangkan yang tipe multibasiler ini bedanya dengan PB, dia ada tambahan obat antibiotik lainnya selain rifampicin dan dapson atau DDS, yaitu obat lamprin. Dan jangka waktu pemberiannya juga lebih lama untuk multibasiler, yaitu selama 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Ini juga sama, dibedakan antara multibasiler yang anak dan multibasiler yang dewasa. Oke, lanjut. Untuk penata laksanaannya, ya, selain obat-obatan tadi, ya, diberikan multidrug terapi untuk kusta, pengobatan-pengobatan lainnya adalah pengobatan simptomatis sesuai dengan keluhan. Misalnya ada lukanya ya kita obati lukanya. Misalnya ada reaksinya ya, reaksi kusta, ini kita obati reaksi kustanya. Biasanya pasien-pasien juga dalam keadaan umum yang jelek ya, misalnya karena malnutrisi dan lain-lain ini kita juga harus perbaiki ya. Atau yang membutuhkan fisioterapi ya, ini juga atau membutuhkan alat bantu ya, ini kita juga harus melakukan penata laksanaan rehabilitasi medik. Dan penata laksanaan lainnya yang penting juga adalah edukasi baik kepada pasien maupun keluarga yang mengantar ya untuk selalu teratur berobat ya, untuk selalu kontrol ya. Karena dengan teratur berobat dan pemeriksaan yang baik akan mencegah pasien ini untuk terjadi suatu kecacatan ya. Karena sebenarnya kecacatan inilah yang
masih banyak menimbulkan stigma negatif di masyarakat sehingga pasien-pasien ini sering banyak dikucilkan ya. Beda dengan penyakit infeksi bakteri lainnya yang kita sebutkan awal-awal tadi ya. Mungkin di masyarakat tidak semenakutkan pasien kusta ini tadi ya. Lanjut. Ya, tadi sempat saya singgung tentang ada reaksi kusta ya. Jadi kusta itu bisa timbul suatu kejadian yang disebut dengan reaksi kusta. Lanjut. Di mana reaksi kustanya ini sendiri bisa terjadi sebelum dia mendapatkan pengobatan, selama dia mendapatkan pengobatan, atau bahkan setelah lama dia sudah selesai pengobatan antibiotik multidrug terapi kusta ya. Jadi sebenarnya reaksi ini adalah episode akut dalam perjalanan penyakit kusta yang sebenarnya sangat kronis tadi. Ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Ya, lanjut. Ya, bedanya yang tipe 1 ini pada saat dia mendapatkan terapi awal, karena tipe 1 ini dia membangkitkan imun seluler pasien, ya. Dan klinisnya kita melihat lesinya jadi lebih aktif. Sedangkan yang tipe 2 dia biasanya terjadi saat pertengahan pengobatan atau bahkan sudah lama selesai pengobatan. Yang diaktifkan pada tipe 2 ini adalah imunitas humoralnya ya, sehingga yang tampak adalah nodul-nodul yang terjadi radang ya. Dan tipe 2 ini banyak terjadi gangguan sistemik. Oke, lanjut. Ini klinisnya kalau kita lihat tadi tipe 1 ya, awalnya lesinya tidak semerah dan tidak sebengkak ini, tapi karena terjadi reaksi akhirnya timbul merah dan lebih bengkak. Oke, lanjut. Kalau ini yang tipe 2 terjadi bentol-bentol atau nodus-nodus eritem yang terjadi di hampir seluruh tubuhnya ya. Oke, lanjut. Baik yang tipe 1 tadi maupun yang tipe 2 dia dibedakan ada yang ringan dan berat. Ini untuk membedakan terapi yang akan kita berikan. Kalau reaksinya ringan, ini tidak perlu kita berikan obat steroid seperti prednison atau metilprednisolon ya. Tetapi kalau reaksinya berat, ini perlu kita berikan obat anti reaksi yaitu prednison atau metilprednisolon ya. Nah, kalau reaksi berat ini ditandai dari neuritis ya. Jadi kalau kita palpasi persarafan yang menebal tadi akan terjadi kesakitan pasiennya ya. Ini tanda-tanda dari neuritis. Itu salah satu ciri terjadi reaksi berat. Oke, lanjut. Nah, untuk membedakan sebenarnya kita ada form tersendiri ya untuk mengetahui apakah terjadi reaksi berat atau tidak ya. Misalnya ini meliputi adanya gangguan di mata, di tangan maupun di kaki ya. Kalau ada gangguan yang terjadinya baru kurang dari setengah tahun ya, ini berarti pasien tadi masih mengalami reaksi berat sehingga kita butuh pemberian obat anti reaksi yaitu prednison atau metilprednisolon ya. Lanjut. Kalau dia hanya ringan, secara poliklinis saja bisa kita berikan dan terapinya cukup dengan pemberian analgesik bukan steroid. Tapi kalau reaksinya berat, ini perlu pemberian eh, obat anti reaksi yaitu seperti saya bilang tadi, pemberian steroid ya, bisa prednison atau metilprednisolon. Lanjut. Nah, ini ada beberapa skema ya untuk pemberian obat anti reaksi tadi. Jadi pemberian obat anti reaksi itu inisial dosnya harus cukup tinggi ya, dengan penurunan dosis yang sedikit-sedikit ya, bertahap ini dengan evaluasi ya. Evaluasinya dengan pemeriksaan POD tadi ya. Kalau dia sudah klinis membaik ya, itu baru kita turunkan dosisnya. Tapi kalau di tengah-tengah pemberian dosis yang sudah turun tadi terjadi reaksi berat kembali, nah ini kita harus menaikkan dosisnya ya. Dan ini harus di follow up secara teratur supaya nanti pasien
tidak mengalami reaksi kusta yang berulang. Oke, lanjut. Oke, penata laksanaannya ya dengan obat anti reaksi tadi. Oke, lanjut. Ini obat-obatan lain yang diteliti ya. Terus lanjut. Oke, itu yang bisa saya berikan ya. Tadi infeksi bakteri pada kulit, yang pioderma dan yang non pioderma, termasuk tadi yang slide yang terakhir yaitu tentang kuman kusta. Mungkin ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan dari eh, kuliah pada sore hari ini. Saya persilakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Jadi, apakah terdapat perbedaan secara klinis antara furunkel dan juga hidradenitis suppurativa yang stadium Hurley 1, nggih, dokter? Karena kan sama-sama terdapat abses dan juga terdapat inflamasi pada folikel, lalu pada yang hidradenitis yang stadium 1, Hurley 1 itu juga masih belum terdapat skar. Hidradenitis dan folikulitis ya. Furunkel, dokter, yang lebih besar itu. Furunkel Dan hidradenitis suppurativa, dokter, yang stadium coba Hurley 1. coba ini ya hidradenitisnya ada nggak? Nggak ada ya slide-nya tadi ya? Tidak ada, dokter. Nggak ada Kalau ya. saya kan baca itu karena kayak sulit membedakan secara klinisnya seperti itu, dokter. Karena sama-sama Furunkel, ha. ses. Mm-mm. Kalau hidradenitis berarti kan di kelenjar rambut ya. Sorry, hidradenitis kan berarti kan di kelenjar keringat ya. Ya, untuk membedakannya memang secara klinis agak sulit ya. Tapi kalau memang di area-area itu memang area, kalau furunkel kan area folikel rambut ya. Area folikel rambut tapi dia meluas ya ke jaringan sekitarnya. Tapi kalau memang itu di area-area aksila ya, yang apa namanya, yang memang juga ada infeksi ya, lebih ke arah hidradenitis sih, itu ya. Secara klinis memang hampir sama. Oh, baik, terima kasih, dokter. Iya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya kuliah pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna ya, bermanfaat untuk kalian. Eh, Terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya pada sore hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.